Nabi Muhammad itu seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah, tapi dia tidak keluar dari unsur-unsur kemanusiaannya, tetapi dia dimuliakan oleh Allah melalui wahyu dan diangkat sebagai seorang rasul pembawa wahyu. Itu yang membuat dia menjadi mulia. Tapi dia tetap sebagai manusia biasa. Manusia biasa dalam artian terjadi pada Nabi itu apa yang terjadi pada orang lain. Nabi bisa sakit, dia bisa keliru. Nabi pernah juga main-main jalan ke pasar. Kan jadi mengherankan orang-orang Quraisy waktu itu. Masa Nabi jalan-jalan ke pasar? Jadi Nabi itu dia manusia sama seperti kita, tapi diberikan kemuliaan oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa memang harus dianggap seperti itu? Nabi itu seperti manusia biasa agar bisa kita contoh, agar bisa kita tauladani. Karena kalau seandainya Nabi Muhammad itu naik peringkatnya, tidak lagi seperti manusia biasa, mungkin kita akan sulit untuk mencontoh. Maka pada agama-agama lain atau pembesar-pembesar sejarah pada masa dahulu, kadang-kadang menempatkan pemimpin mereka itu di luar pada tempat yang seharusnya. Buddha umpamanya itu menempatkan Buddha itu sebagai siapa, sehingga sulit untuk dicontoh. Ketika Nabi Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan, dia tidak lagi sebagai manusia biasa, berarti sulit untuk dicontoh oleh orang biasa. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia tetap sebagai seorang manusia yang diberikan kemuliaan dengan wahyu dan menjadi rasul, keberadaan dia sebagai manusia itu tujuannya adalah agar bisa kita contoh secara sempurna. Nah, oleh karena itu siapapun kita sebenarnya bisa mencontoh Nabi itu. Oh, saya kan orang miskin. Nabi awalnya juga miskin. Al-Quran yang menceritakan. Coba baca surat Wadduha kan, Nabi itu miskin, Nabi itu yatim. Bahkan Nabi itu dikatakan wa wajadaka dhallan fahada. Ini dhallan di sini bukan berarti tersesat dalam artian ikut bersama orang jahiliyah, tapi tersesat dalam artian belum mendapatkan panduan yang benar dari Allah. Fahada, lalu kemudian diberikan petunjuk. Karena Nabi itu terpelihara dari berbagai hal, berbagai kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang biasa mereka melakukannya, tapi Nabi Muhammad SAW terpelihara dari itu semua. Nabi tidak pernah memakan makanan yang haram. Nabi tidak pernah terjebak kepada menyembah patung. Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang sifatnya di situ ada unsur-unsur syirik. Nabi terpelihara dari itu semua. Walaupun nanti ada hal-hal yang mungkin terjadi pada Rasul, terjadi pada Nabi. Kan ada kata maksum ya. Apa yang dimaksud dengan maksum? Maksum itu terpelihara. Arti kata maksum itu dipelihara dia oleh Allah. Nabi tidak punya dosa dalam artian dia tidak pernah melakukan satupun dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Adapun seandainya terjadi satu kekeliruan dalam sikap Nabi dalam menghadapi sahabat, maka Allah akan langsung menegur. Itu arti maksum itu. Maka Nabi itu tetap maksum karena terjadi kekeliruan pada dia langsung ditegur oleh Allah dan dia beristighfar. Maka Nabi beristighfar dia hanya sekedar untuk hal-hal yang kecil seperti itu. Dan istighfarnya tak kurang dari 100 sampai 100 kali dalam sehari semalam.